Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, namanya sakit tentu tak enak, apalagi yang namanya sakit gigi. Bahkan sekelas Nabi pun pernah merasakan sakitnya. Nabi Musa alaihissalam juga ternyata pernah sakit gigi. Hal itu pun diadukannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lalu memberitahu obatnya. Lalu obat apakah itu? Masih mujarabkah obat itu ketika kali kedua Nabi Musa alaihissalam sakit gigi? Lalu apa hikmah dari kisah Nabi Musa alaihissalam ini? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir, tentunya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Nabi Musa alaihissalam sakit gigi. Dalam kitab Kifayatul Awam karya Ibrahim Al-Bajuri diceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam yang sakit gigi. Beliau juga merasakan sakit gigi mengganggu aktivitasnya. Tidur beliau menjadi tidak nyenyak. Beliau juga tak nyaman mengunyah makanan. Bahkan sekujur tubuh beliau pun sakit. Nabi Musa alaihissalam pun mengadukan sakitnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah memberitahu Nabi Musa alaihissalam untuk mengambil rumput falani untuk diletakkan di atas giginya. Nabi Musa alaihissalam pun langsung mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam akhirnya sembuh dari sakit gigi. Beliau pun bisa tidur dengan nyenyak. Sakit gigi kembali dirasakan Nabi Musa alaihissalam. Setelah beberapa waktu, sakit gigi Nabi Musa alaihissalam kembali kambuh. Karena sudah pernah mengalami sebelumnya, beliau pun menyembuhkan dengan cara yang sama. Beliau kembali mengambil rumput palani dan meletakkan kembali ke gigi beliau yang sakit. Namun sayang sekali, obat itu tak manjur seperti sebelumnya. Bahkan sakitnya lebih parah dari sebelumnya. Padahal Nabi Musa alaihissalam merasa tak salah mengambil rumput. Karena tak kunjung sembuh, Nabi Musa alaihissalam kembali memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa, "Wahai Tuhanku, bukankah Engkau yang telah memerintahkanku untuk berobat dengan rumput ini? Dan Engkau telah menunjukkanku kepadanya." Mendengar hal itu, Allah lalu berfirman, "Wahai Musa, aku adalah yang menyembuhkan dan akulah yang mengobati. Akulah yang memberi mudarat dan akulah yang memberi manfaat. Engkau telah bermaksud kepadaku pada saat yang pertama, maka aku pun menghilangkan sakitmu, dan sekarang engkau bermaksud kepada rumput itu dan tak bermaksud kepadaku." Sejak itu, Nabi Musa alaihissalam tak pernah menanyakan resep lagi. Hikmah kisah sakit gigi Nabi Musa alaihissalam. Kesembuhan sakit gigi Nabi Musa alaihissalam bukanlah karena rumput. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu berkaitan dengan salah satu namanya, yaitu Asy-Syafi, yang artinya Maha Menyembuhkan. Allah Azza wa Jalla menunjukkan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa rumput yang dulu digunakan untuk mengobati sakit giginya ternyata tak mampu menyembuhkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tak mengizinkan. Obat hanya menjadi perantara menyembuhkan. Tetap saja, yang memiliki kuasa atas kesembuhan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Penyembuh. Bukti Allah adalah Sang Maha Penghilang rasa sakit juga dapat dilihat dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub banyak diberikan cobaan hingga menderita sakit yang tak bisa sembuh selama bertahun-tahun. Bahkan orang-orang pun menjauhinya karena sakit yang dideritanya. Namun Nabi Ayub alaihissalam pun tak putus asa. Beliau sabar dalam menghadapi penyakit yang dideritanya. Beliau juga tak pernah menyerah memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabi Ayub telah diabadikan di dalam Al-Quran. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyuruh Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Sahabat beriman, itulah kisah tentang Nabi Musa alaihissalam ketika sakit gigi.
Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu yang paling sering berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sampai sakit gigi pun beliau adukan kepadanya. Nabi Musa alaihissalam pun ditunjukkan obat yang bisa menyembuhkan sakitnya. Ketika gigi Nabi Musa alaihissalam sakit lagi dan beliau menggunakan metode yang sama, tapi sakit giginya tak kunjung sembuh. Hal itu menunjukkan bahwa yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Obat itu hanyalah perantara. Begitu juga ketika sakit dan kita memeriksakan diri ke dokter. Dokter hanyalah perantara kesembuhan. Tetap saja Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Hal ini sesuai dengan perkataan Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Dan apabila aku sakit, dialah menyembuhkanku. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 80. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.